dibawa di kota Cape Town, dijadikan budak, dan ya jelas ya waktu itu di Indonesia sudah jelas sekitaran tahun 1600-an. Kawan buku, jumpa kembali di channel Kang Frost. Dan kali ini kita akan membahas sebuah buku kembali, namun bukan seperti buku-buku sebelumnya, yakni buku-buku cerita. Kali ini agak serius, kita akan coba mengupas sebuah buku yang berkaitan dengan sejarah. Meskipun ini bukan sejarah di bangsa Indonesia, namun ada kaitannya dengan orang-orang Indonesia, bangsa Indonesia, suku-suku di Indonesia itu sendiri. Dan sebelum kita lanjut untuk membahas buku ini, terlebih kami ingatkan buat sobat buku yang belum subscribe agar bisa menekan tombol merah subscribe-nya agar tidak ketinggalan dengan video terbaru lainnya. Dan jangan lupa untuk like video dan juga komen di kolom bawah video. Dan langsung saja, buku yang akan kita bahas yakni buku Jejak Nusantara di Afrika Selatan Dulu dan Kini, karya Insinyur Haji Zain Saidi MPA. Ini bukunya. Dalam buku ini yang diterbitkan di Pustaka Adina merupakan sebuah ya semacam penelitian dari si penulis yang dia berkunjung langsung ke Afrika Selatan. Namun metode yang digunakan adalah meneliti bukti-bukti dan juga bertanya, mendengar cerita dari keturunan yang masih berkaitan dengan sejarah Nusantara lama di Afrika Selatan. Sebagaimana di Indonesia di sekitaran tahun 1600-an, 1652, hampir sama dengan bangsa Indonesia di daerah Afrika, terutama di Afrika Selatan yang dibahas di buku ini, juga mengalami penjajahan oleh Belanda, baik melalui Belanda langsung ataupun VOC ya waktu itu. Nah, dan hampir sama dari orang-orang Indonesia itu dijadikan budak, dibawa ke sana. Dibawa di kota Cape Town, dijadikan budak, dan ya jelas ya waktu itu di Indonesia sudah jelas sekitaran tahun 1600-an sudah banyak yang memeluk agama Islam. Akhirnya kebutuhan ruhani bagi para budak yang dipekerjakan di Afrika Selatan oleh Belanda dan VOC akhirnya didatangkan seorang guru dari Makassar, yakni Syekh Yusuf Al-Makassari. Dengan didatangkan guru dari Sulawesi ini, Syekh Yusuf, ini Islam di sana tambah berkembang, terutama di daerah Cape Town, kota Cape Town, ibu kota Afrika Selatan, terutama di orang-orang Melayu, budak-budak dari Sulawesi maupun Jawa yang sengaja dibawa ke sana. Hingga akhirnya dibangunlah tempat ibadah berupa masjid dan sebagainya. Hingga kemudian di perkembangan selanjutnya datang Raja Tambora yang kebetulan setelah datang ke sana berguru kepada Syekh Yusuf dan akhirnya menjadi menantu Syekh Yusuf itu sendiri. Islam sangat berkembang hingga di Afrika Selatan, di Cape Town itu, dengan adanya Raja Tambora yang menjadi menantu Syekh Yusuf, perlahan-lahan politik apartheid terkikis. Jadi ada peran Islam Nusantara di Afrika Selatan dalam mengurangi politik perbudakan, politik apartheid, membedakan ras dan warna kulit seperti itu. Hingga era berubah di penjajahan Inggris. Kalau tadi Belanda, di era penjajahan Inggris ini justru Kristenisasi sangat gencar merebak. Bahkan ada beberapa dari keturunan Syekh Yusuf sendiri yang terkena ikut murtad, masuk ke Nasrani. Pada permulaan ini terkait dengan penjajahan, si penulis Insinyur Haji Zain Saidi MPA yang memang berdasarkan penuturan dari keturunan Syekh Yusuf sendiri, yakni salah satunya yang beliau temui adalah Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Dari beliaulah si penulis mendapatkan penuturan-penuturan kisah perkembangan perjalanan Islam Nusantara di Afrika Selatan dari mula awal adanya Syekh Yusuf datang di Cape Town hingga berkembang, kemudian ada kristenisasi, banyak sekali
ketimpangan, goncangan. Bahkan tadi dikisahkan ada salah satu keturunannya dari Syekh Yusuf, ya masih anaknya Raja Tambora tadi yang menjadi menantu, itu terkristenkan. Dalam buku ini terkait dengan pembahasan era kekinian, era sekarang, bahwa di Afrika Selatan, terutama di kota Cape Town, hasil penelitian, survei sekaligus ya kunjungan ke beberapa tempat juga melibatkan penuturan dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi tadi. Penulis menggambarkan bahwa di sana banyak sekali jejak-jejak peninggalan Islam Nusantara, khususnya ya tadi dari Syekh Yusuf. Kemudian yang menarik adalah dikembangkan salah satu percontohan kegiatan perekonomian ala Kesultanan Ternate di Sulawesi, yakni dengan diterbitkannya mata uang berupa dinar, dirham, ya sebagaimana di Kesultanan Ternate di Indonesia zaman dulu. Selain diterbitkannya uang emas, perak, dinar, dirham tadi, juga ada yang disebut fulus atau uang kertas, yakni untuk ya bisa diinteraksikan dengan orang-orang non Islam di sana, terutama yang dari Afrika asli ataupun dari para penjajah Inggris, Belanda, sehingga perlu diterbitkan fulus dari uang kertas. Karena ya yang kita tahu memang jelas pasti gitu ya, bahwa emas, perak nilainya tentu sangat berbeda dengan selembar kertas. Yang kalau dalam penuturannya bahwa pencetakan koin dinar dan dirham yang ada di Afrika Selatan, di Cape Town itu ternyata ada kaitannya dengan kerajaan di salah satu kerajaan di Malaysia, yakni Kerajaan Kelantan, yang kalau bisa ditelusur, Kerajaan Kelantan ya cukup menerapkan pola-pola syariat Islam, bahkan dari segi keuangannya bisa secara otonom mengatur rumah tangga sendiri di Malaysia sana. Dan kemudian di sini juga digambarkan bahwa dalam perkembangan keislaman Nusantara di Afrika Selatan, khususnya di kota Cape Town, ternyata juga ada pengkotakan, terutama kaitannya dengan perbedaan mazhab, atau bahkan mungkin ya tadi Islam yang dibawa dari Nusantara Indonesia, bahkan ya dari budak-budak Jawa itu juga cukup berkembang Islam kejawen. Nah, ini salah satu yang di sana menyebabkan ada perselisihan di antara umat muslim itu sendiri gitu ya. Selain tadi juga diserang dari luar dengan adanya kristenisasi seperti itu. Dalam buku ini juga bahwa ya sangat digambarkan bahwa memang ada kaitan erat antara Afrika, terutama Afrika Selatan, dengan Nusantara Indonesia pada zaman dulu ya, terutama masih di era penjajahan. Banyak orang Indonesia yang dibawa baik sebagai budak maupun sebagai guru. Nah, kemudian juga yang perlu dikritisi, mungkin saran buat penerbitan ataupun penulis, bahwasannya ya karena ini memang berdasarkan penuturan, ya sebenarnya cukup menarik. Kita bisa lebih tahu tentang Afrika Selatan, terutama di kota Cape Town. Ternyata ya ada unsur saudara kita sebagai bangsa Indonesia. Meskipun kalau di sini ya pencetakan terutama dari segi huruf ya masih dengan huruf yang sangat-sangat standar Times New Roman, dan ini membuat jenuh ya untuk dibaca. Terlebih dari penyusunan tata letak dan sebagainya juga, sehingga masih agak kurang orang akan senang untuk membacanya. Kemudian juga kelemahannya tadi diungkapkan bahwa memang banyak sekali ini hanya berdasarkan penuturan-penuturan, jadi ya tulisan maupun artikel dalam buku ini akan terasa kurang kuat. Dasar yang digunakan masih kurang jelas. Apakah benar ceritanya seperti itu, karena ya hanya mengandalkan penuturan secara dengan dasar ingatan saja dari narasumber yang didapat oleh penulis. Nah, kemudian bahwa fokus bahasan dalam buku ini ya sesuai dengan judulnya, hanya menunjukkan jejak bagaimana Islam Nusantara seperti di Indonesia ternyata ada di Afrika Selatan, di kota Cape Town. Kemudian perbandingannya dulu dengan sekarang seperti apa. Nah, dan kemudian bahwa penulis tersebut juga memang concern gitu ya, concern terhadap ya sistem-sistem syariat Islam, kemudian sistem perekonomian Islam, sehingga ya sebenarnya ingin menunjukkan pemberlakuan mata uang atau
koin emas tadi, dinar dan dirham, bagaimana dipergunakan di sana bahkan sampai sekarang. Nah, jika tadi ditelusuri, penggunaan koin itu dicetak atau dibuat dengan kerjasama di Kerajaan Kelantan Malaysia. Nah, mungkin itu saja kawan buku, ulasan kita tentang buku Jejak Nusantara di Afrika Selatan dulu dan kini. Mungkin ya, jika kawan buku yang ingin lebih tertarik membacanya, bisa saja cari bukunya sehingga akan lebih jelas terkait dengan bagaimana sih dulu Islam itu ada di Afrika Selatan, di Cape Town, kemudian perkembangan sekarang seperti apa. Yang tadi digambarkan banyak sekali perselisihan terkait dengan salah satunya mazhab, kemudian mungkin pemahaman, apalagi pengaruhnya dengan budaya Nusantara Indonesia. Bagaimana orang Islam di Sulawesi, Ternate, kemudian bagaimana dengan Islamnya orang-orang Jawa yang notabene kejawen, seperti itu. Itu saja kawan buku, ulasan kita, dan jangan lupa untuk terus ikuti video lainnya di channel ini. Dan diingatkan kembali, untuk yang belum subscribe, segera saja tekan tombol merah subscribe-nya, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian boleh saja kasih jempol, like, dan juga komentar ya di kolom komentar di bawah video. Oke, itu saja. Bye. Eranya berubah, dijajah oleh Inggris, justru merebak kristenisasi. Munculnya dengan tadi